Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Eka Maria Ramadhani dengan NIM 20/4665/TP/12865 dari Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020. Um, Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan hasil jurnal penelitian yang telah saya pilih berjudul Impact of Vacuum Cooking and Brewing and Refrigerated Storage on the Quality of Galiga Kale atau Brassica oleracea varian Maspala. Nah, penelitian ini dilakukan oleh George Arnesto, Lucia Gomez Linia, Javier Barbalo, dan Sedania Martinez di Spain. Oke, kita lanjut. Nah, dalam pemaparan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari 4 aspek. Yang pertama ada introduction, kemudian nanti yang kedua ada material and thoughts, yang ketiga ada result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita akan mencoba mulai dari introduction-nya. Nah, sebenarnya apa sih yang menginisiasi penelitian yang dilakukan oleh 4 peneliti tadi? Nah, seperti yang kita tahu, laju peningkatan penduduk dunia ini semakin cepat ya, dan hal itu jelas harus diikuti dengan peningkatan kebutuhannya juga, terutama makanan, karena kan makanan kebutuhan pokok tiap manusia. Nah, sekarang coba dibayangkan dari hampir 7,7 miliar penduduk di dunia itu dengan industri makanan yang relatif stagnan, dengan produk makanan yang itu aja, nah pasti kan tidak akan mampu untuk mencukupi dan memuaskan selera masyarakat. Nah, ditambah lagi dengan dampak arus globalisasi nih, dan juga semakin canggihnya teknologi dan juga semakin heterogen kesibukan masyarakat kita, sehingga tuntutan dalam pemilihan makanan itu jadi yang harus serba efisien, yang misalnya ready to eat atau makanan siap saji, makanan yang siap untuk langsung disantap. Nah, selain itu juga masyarakat kita kan semakin berkembang pemikirannya, semakin pintar. Nah, dalam pemilihan makanan itu tentunya mereka juga harus mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Nah, jadi tuntutan makanannya ini semakin kompleks nih, yang mana produk pangan yang siap dimakan, tetapi juga harus tetap bernutrisi, atau zat atau komponen di dalamnya ini harus minimal sama dengan produk pangan awalnya atau fresh food. Nah, sebagai respon, berbagai cara pengolahan itu dikembangkan melalui trial and error untuk menemukan gimana sih cara memasak yang bagaimana yang harus dikembangkan agar kandungan nutrisinya itu bisa dikurangi atau diminimalisir. Nah, salah satu teknik memasak yang memang sedang booming akhir-akhir tahun ini yaitu sous-vide cooking. Nah, sous-vide cooking ini adalah teknik memasak dengan mempertahankan thermal condition atau pemanasan di dalam pemasakan itu tetap terkontrol pada suhu tertentu dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, memang sous-vide cooking ini kebanyakan dilakukan pada produk-produk yang di package secara vakum. Artinya tidak ada udara sama sekali di dalam pengemasan tersebut. Nah, manfaatnya yaitu dapat mengurangi potensi rusaknya makanan tersebut karena suhu yang tinggi, atau mungkin karena adanya aktivitas O2 atau oksigen. Nah, selain itu juga manfaat lainnya yaitu tidak ada kontak antara bahan makanan dengan air, atau misal kita perebusan, tidak ada kontak bahan makanan dengan air sehingga menghindari hilangnya nutrisi karena mungkin komponen dalam bahan tersebut mengandung air. Sehingga harapannya menggunakan sous-vide ini nutrisi dalam bahan bisa tetap terjaga. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini sudah saya sebutkan di awal tadi menggunakan sampel berupa Galiga Kale. Nah,
Buat teman-teman yang belum tahu, Galega Kale ini merupakan sejenis kubis-kubisan yang golongan kubis-kubisan yang memang banyak tumbuh di daerah Spain ya. Nah, untuk gambarnya sendiri mungkin gambarannya seperti ini, seperti gambar yang di atas ini. Nah, untuk vacuum cooking sendiri, maksud saya vacuum packaging sendiri, teman-teman pasti sudah tahu. Nah, bentuknya seperti ini, jadi nanti bahan makanannya dimasukkan ke dalam pouch atau plastik, nah, kemudian akan dimasukkan ke suatu alat seperti mengepres gitu, jadi udara yang ada di sekitar bahan tersebut tidak ada atau keluar, sehingga bahan dalam keadaan vakum. Nah, untuk gambar yang ada di sebelah kanan teman-teman, ini merupakan salah satu produk komersial yang banyak digunakan yaitu untuk memasak produk-produk dengan vacuum packaging seperti ini. Jadi nanti di dalam ember ini atau chamber ini akan dimasukkan air, kemudian akan dipanaskan pada suhu tertentu. Nah, di layar ini akan terlihat suhu berapa yang konsumen inginkan, sehingga bisa di-set secara manual untuk masak bahan tertentu. Nah, biasanya ada beberapa yang memang dijual ini aja ya, yang menunjuk suhu ini. Memang di Indonesia sendiri sepertinya belum ramai, belum banyak digunakan teknik sulfite cooking ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, tujuan dari awal penelitian ini adalah emang kan berawal dari keinginan untuk meminimalisir kehilangan nutrisi pada Galega Kale sebagai efek dari vacuum cooking. Nah, berangkat dari situ, tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan efek atau dampak pengolahan yang berbeda pada Galega Kale. Dalam hal ini menyangkut kualitas atau kandungan zat yang sesuai dengan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk mempelajari sebenarnya bagaimana sih penyimpangan suhu rendah itu mempengaruhi keawetan Galega Kale. Kemudian kita akan masuk pada bahasan yang kedua, yaitu material and methods. Untuk material and method sendiri, kita akan membahas dari sampel preparation-nya. Nah, kemudian untuk parameter-parameter yang akan dibahas selanjutnya, itu meliputi physicochemical analysis, ada moisture content dan soluble solid, kemudian ada antioxidant activity, dan selanjutnya ada bioactive compound. Nah, moisture content sendiri ini dimaksud adalah water content atau kadar air dalam bahan. Ini ditentukan secara definitikal pada convection oven yang diset pada suhu 50 plus min 2 derajat Celcius to constant weight. Nah, untuk selanjutnya soluble solid di sini atau zat terlarut ini dihitung berdasarkan keempat ini. Jadi zat terlarut total ya, untuk soluble solid ini emang zat terlarut total yang meliputi sugar, mineral, terus asam amino, dan vitamin. Kemudian antioxidant activity nanti ada kaitannya dengan BPPH atau golongan 2, diphenyl 1, pikrylhydrazil. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa semua data yang akan ditunjukkan itu adalah hasil dari rata-rata plus minus standard deviation atau simpanan baku. Nah, untuk soluble solid, antioksidan, kemudian nanti ada fenolik, ada asam ascorbat, nanti metodenya bagaimana akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke sampel preparation. Nah, dalam sampel preparation ini akan diambil 3 sampel dari tempat yang berbeda, di mana masing-masing sampel ini mengandung atau seberat
kurang lebih 1.500 gram. Nah, pada ketiga sampel ini akan diberi perlakuan yang sama, yaitu fresh sebagai kontrol, kemudian akan dilakukan perebusan, dan ketiga akan dilakukan vacuum cooking. Nah, untuk perebusan sendiri nanti akan disimbolkan atau disebut B20 dan B30, di mana B20 ini maksudnya adalah di-boil selama 20 menit, direbus selama 20 menit, kemudian yang B30 ini akan direbus selama 30 menit. Nah, vacuum cooking sendiri ini akan dibagi menjadi 5 subsampel, ada VB1, VB2, VB3, VA1, dan VA2. Nah, kemudian dari masing-masing VB dan VA ini akan dijadikan 8 kali nih, ada 8 kali sampel. Kemudian dari 8 kali ini nanti akan diberi perlakuan berupa penyimpanan pada suhu rendah. Nah, jadi kan sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, dari vacuum cooking ini akan dibagi menjadi VB1, VB2, VB3, dan VA1 dan VA2, yang masing-masing ini akan dibagi lagi menjadi 8 sampel. Nah, untuk VB sendiri itu menunjukkan bahwa bahan yang di vakum packaging sebelumnya itu dimasak pada water bath, pada suhu yang telah ditentukan. Nah, untuk VB1 sendiri selama 90 menit pada suhu 85 plus 2 derajat Celcius, kemudian VB2 itu dimasak selama 1 jam pada suhu yang lebih tinggi, yaitu 95 plus 2 derajat Celcius. Nah, kemudian VB3 itu dimasak selama 90 menit pada suhu 95 plus 2 derajat Celcius. Nah, untuk sampel VA sendiri itu merupakan bahan yang telah dikemas vakum, dimasak pada autoclave dengan indikator bahwa VA1 dimasak selama 5 menit pada suhu 105 derajat Celcius, dan VA2 dimasak selama VA1 dimasak selama 5 menit pada 105 derajat Celcius, dan VA2 dimasak selama 10 menit pada suhu yang sama. Nah, kenapa kok masing-masing dari VB1, VB2, dan seterusnya itu dibagi menjadi 8 sampel lagi? Nah, 8 sampel lagi ini tujuannya adalah untuk meneliti nih efek dari penyimpanan suhu rendah setelah bahan makanan tersebut dimasak secara vakum. Nah, dari 8 sampel tersebut kemudian dibagi lagi menjadi masing-masing 2 ya. Jadi ada 0 hari, ada 7 hari, ada 14 hari, dan ada 21 hari. Nantinya setelah 0 hari itu terlewati, dalam artian setelah dimasak itu, kemudian 2 sampel dieliminasi. Jadi tersisa 6 sampel, kemudian diamati lagi nih selama 7 hari. Perubahan apa aja yang nanti akan dihitung. Nah, setelah 7 hari, 2 sampel kemudian dieliminasi lagi. Nah, terus akan berlanjut sampai 21 hari. Nah, begitu. Nah, selanjutnya, untuk metodenya sendiri, untuk antioksidan capacity, sampelnya ini pertama-tama dihancurkan dulu, kemudian dilarutkan dalam metanol dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, kemudian campuran tersebut disentrifugasi pada 4053 kali gram selama 40 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian setiap 2 mili dari larutan tersebut direaksikan dengan 0,5 mili dari DBPH yang sebelumnya telah direaksikan dengan metanol. Nah,
DBPH sendiri ini sudah saya sebutkan sebelumnya merupakan senyawa radikal bebas, yaitu nantinya yang berkaitan dengan antioksidan kapasiti ini, yaitu berapa konsentrasi antioksidan yang dibutuhkan untuk mengurangi konsentrasi DBPH sebanyak 50%-nya. Jadi bisa disimpulkan seperti ini, semakin banyak antioksidan yang diperlukan, berarti semakin menunjukkan bahwa efektivitasnya dalam mengurangi radikal bebas ini makin lemah. Oke, yang kemudian ada total fenolik. Untuk total fenolik sendiri, sampelnya akan dihomogenisasi dengan 75 ml aseton dan air, di mana perbandingan aseton dan air ini adalah 70:3, kemudian diatur pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, kemudian akan difiltrasi dan residu dari campuran tersebut akan diekstraksi kembali dengan 75 ml metanol. Nah, hasil ekstraksi kedua tadi kemudian dikombinasikan dan dievaporasi sampai kering gitu ya. Kemudian residunya dilarutkan di air yang telah didestilasi. Kemudian ditambahkan reagent dan sodium karbonat untuk kemudian diinkubasi selama 90 menit pada suhu ruang. Nah, untuk mengukur total fenolik ini akan menggunakan tingkat absorbansi menggunakan spektrometer. Selanjutnya ada asam ascorbat. Nah, caranya 5 gram dari setiap tiap sampel itu dihomogenasi dengan 25 ml dari 2% metafosforik asid. Nah, kemudian dihancurkan dan disentrifugasi pada 4000 gram selama 10 menit. Nah, residunya tadi, residu dari pencampuran tadi kemudian dicampur lagi dengan 15 ml, 2% metamorforik asid dan disentrifugasi. Nah, proses ini kemudian diulangi lagi, namun menggunakan 10 ml 2% metamorforik asid. Nah, nanti ketiga superton tadi yang telah dilakukan sebelumnya akan dikombinasikan dan akan dibuat menjadi sampai 50 ml dengan 20% metamorforik asid. Nah, pencampuran ini kemudian difiltrasi menggunakan 0,45 mikrometer per dan diintegrate using a spectra system chromatograph. Selanjutnya, ini mungkin teman-teman ada yang bingung, kok memasaknya pakai autoclave, pakai waterbat, bukannya itu untuk sterilisasi. Nah, saya juga mencoba mencari tahu, ternyata untuk yang autoclave sendiri kemungkinan adalah teknik memasak menggunakan uap air atau seperti steaming gitu ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menonton video yang telah saya sertakan di sini untuk bagaimana sih sebenarnya teknik memasak menggunakan autoclave. Nah, di sini juga di sebelah kanan ini ada teknik memasak menggunakan water bath. Jadi bahan-bahan yang telah dikemas secara vakum dimasukkan ke dalam air seperti ini, namun dengan suhu yang terkontrol. Jadi semacam seperti boiling, merebus, hanya saja bedanya adalah bahannya dalam keadaan vakum dan suhu sekitar bahan atau suhu airnya dikontrol pada suhu tertentu. Nah, kemudian ada result and discussion. Nah, pertama kita akan bahas low chemical parameters. Nah, sebelumnya penelitian ini membahas 4 subparameter ya, tapi dalam presentasi kali ini saya hanya akan membahas dari moisture content dan soluble solid. Kita akan perbesar tabelnya di slide selanjutnya. Nah, untuk moisture content bisa teman-teman lihat bahwa kali yang segar itu punya
kandungan air yang tinggi, sekitar 85,5 plus 1,09 gram per 100 gram kali. Nah, setelah dilakukan perebusan pada selama 20 menit dan selama 30 menit, nah kadar airnya meningkat. Misalkan melihat ini 91,22 dan 90,95. Nah, tapi peningkatan tertingginya itu bisa dilihat pada sampel Vb dan sampel Va2, yaitu sekitar 93,51 dan 93,48. Nah, untuk refrigerantnya sendiri atau penyimpanannya tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan. Bisa teman-teman lihat ini 93, kemudian 92. Nah, tidak beda jauh lah dengan saat kala itu tidak disimpan atau saat penyimpanan 0 hari. The kale was in direct contact with water in the bags and the to absorb the water. Nah, kenapa kok setelah dilakukan pemanasan gitu ya, malah justru kadar airnya semakin tinggi karena kali ini mengabsorb atau menyerap air yang ada di sekitarnya, sehingga kadar airnya setelah dilakukan diberi perlakuan, kadar airnya semakin tinggi. Untuk selanjutnya ada soluble solid. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, soluble solid di sini akan mencakup seluruhnya zat terlarut yang ada di dalam bahan, termasuk karbohidrat, ada sugar, kemudian vitamin, mineral, dan ada asam amino yang jumlahnya sangat sedikit ya. Pada fresh atau yang belum diberi perlakuan itu kadar zat terlarutnya mencapai 9,37 plus min 0,89. Tapi setelah diberi perlakuan berupa perebusan, berupa pemasakan di water bath dan autoclave, bisa dilihat bahwa kadar zat terlarutnya ini berkurang sampai dengan setengahnya ya, ini 4, atau bahkan ini sampai menyentuh 0,80, 0,77. Nah, the lowest loss atau kehilangan yang paling sedikit itu terjadi di kale yang dimasak, yang direbus ini yang B. Itu kehilangannya hanya sekitar 52,5 sampai 55,2, jadi hampir setengahnya teman-teman. Nah, the highest loss, kehilangan terbesarnya yaitu justru pada saat pemasakan vakum. Nih, yang water bath dan autoclave sekitar 91,5 dan 91,8. Nah, bisa teman-teman lihat ini sampai menyentuh 0,87. Nah, ini disebabkan oleh difusi senyawa terlarut ke dalam air dan juga karena degradasi termal. Jadi karena dengan panas itu kemudian zat terlarutnya banyak yang rusak, kemudian ada juga yang berdiskusi ke air. Rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi dalam kale berkontribusi pada keluarnya senyawa yang larut di dalam air. Nah, kondisi seperti ini disebabkan oleh keadaan di sekitar bahan itu lebih homogen sehingga zatnya keluar dari bahan. Nah, yang kemudian ada antioksidan dan bioaktif compound. Saya akan coba perbesar tabel ini di slide selanjutnya. Oke, nah untuk antioksidan kelas itu sendiri, bisa teman-teman lihat untuk kale yang segar itu mencapai 4,93 plus min 0,37. Nah, setelah dilakukan perlakuan seperti boiling, kemudian ada pemasakan di water bath dan autoclave, nilainya semakin bertambah nih. Nah, sebenarnya ini kan menggunakan indikator IC DBPH 50. Nah, IC DBPH 50 ini
menunjukkan berapa sih konsentrasi yang dibutuhkan untuk mengurangi konsentrasi di BPH sampai 50%-nya. Jadi kenapa kok nilainya kok makin tinggi? Jadi sebenarnya gini teman-teman, karena ini adalah konsentrasi yang dibutuhkan untuk mengurangi BPH, jadi semakin banyak atau semakin tinggi nilai yang ditunjukkan, itu berarti efektivitasnya dalam menangkal atau mengurangi radikal bebas itu semakin lemah. Untuk itu dibutuhkan antioksidan dalam jumlah atau konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, antioxidant activity decrease during cooking. Bisa teman-teman lihat ya, semakin meningkat nilainya berarti efektivitasnya semakin lemah. The lowest loss was observed in VA1 treatment. Nah, ini dari 4,93 kemudian VA1 8,98. Nah, ini kenaikannya tidak terlalu signifikan, mungkin sampai 50%-nya aja dibanding dengan perlakuan yang lain bisa mencapai ada ini 23,50. Nah, jadi the lowest loss itu ada di sampel bahan yang dimasak secara autoclave. Ini selama 5 menit ya pada suhu 105 derajat. Ini mungkin disebabkan oleh short cooking times at high temperature and oxygen. Seperti yang saya katakan, untuk sampel VA1 ini dimasak pada suhu 105 derajat selama 5 menit. Nah, nanti antioksidan capacity ini akan ada kaitannya dengan phenolic compound dan asam ascorbat. Oke, masih dari antioksidan capacity nih. Nah, untuk komponen antioksidan sendiri memang banyak yang tidak stabil, terutama saat mereka diberi perlakuan berupa panas, sehingga menyebabkan sel wall receptor atau kerusakan pada dinding sel yang akan menyebabkan antioksidannya keluar dari sel dan berdifusi ke air sebelum bisa dioksidasi. Itulah mengapa efektivitasnya semakin lemah, sehingga untuk mengurangi radikal bebas BPH sampai 50%-nya itu butuh konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita coba analisis dari storage atau penyimpanannya. Justru selama penyimpanannya kehilangan efektivitasnya semakin besar ya teman-teman. Bisa dilihat ini dari water bath. Misal saya ambil yang paling besar deh, yang PB3, 23,50, kemudian setelah 7 hari efektivitasnya melemah menjadi 24,53, 25,31 pada 14 hari, dan pada 21 hari mencapai 27,08. Nah, itu mungkin bisa disebabkan karena kan selama penyimpanan itu terjadi pelunakan nih pada matriks sayuran tersebut, oksidannya berdifusi ke airnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke total fenolik. Di total fenolik ini teman-teman bisa lihat saat segar total fenolik pada galika kali ini bernilai 2,58 plus minus 0,56. Nah, the lowest loss atau kehilangan yang paling kecil itu ditunjukkan pada sampel VA1 atau sampel yang dimasak pada autoclave, yaitu sekitar 2,17 plus minus 0,09. Nah, kehilangannya tidak terlalu banyak ya teman-teman, masih di angka 2 ini bisa teman-teman lihat. Nah, tapi increasing of autoclave time atau VA2 menyebabkan kehilangan yang lebih besar nih. Wah, gimana ya? Ini teman-teman bisa lihat yang VA1 ini 2,17, tapi yang VA2 sudah mencapai 1,16 teman-teman. Nah, untuk masalah ini karena kan VA1 dan VA2 ini dilakukan pada suhu yang sama, yaitu 105 derajat Celcius, hanya saja waktunya yang dibutuhkan atau yang bisa itu berbeda. Yang satu hanya 5 menit, sedangkan yang kedua itu 10 menit. Sehingga bertambahnya waktu saat pemasakan itu juga menyebabkan kehilangan yang lebih besar, yaitu mencapai 55%.
Nah, kita coba analisis dari storage-nya, dari masa penyimpanannya. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, pada sampel yang dimasak di autoclave dan di waterbath itu menunjukkan nilai kehilangan yang hampir sama ya. Nilai kehilangan yang hampir sama itu mungkin disebabkan karena adanya settling atau pelunakan pada matriks sayuran tersebut atau matriks dari gale-gale. Dari kemudian atas perlakuan yang telah diberikan tadi akan menyebabkan kerusakan pada selulose atau dinding sel saluran pencernaan, juga adanya rearrangement atau pengaturan kembali dari matriks tersebut, matriks gale-gale tersebut selama penyimpanan pada silinda. Nah, untuk itu penyajian makanan menggunakan autoclave, jadi yang ada kompleksitas ini dianggap lebih ideal ya untuk menjaga retensi dari tempat ini. Nah, selanjutnya ada ascorbic acid atau vitamin C. Nah, vitamin C ini merupakan salah satu nutrisi yang penting dalam tubuh, tapi dia mudah terdestroy atau mudah rusak karena pemanasan. Bisa teman-teman lihat pada fresh kale itu mengandung 137,02 mg per 100 gram kale. Nah, tapi setelah diberi perlakuan pemanasan, baik itu direbus, di vacuum cooking, itu terjadi penurunan yang sangat besar nih. Bahkan di VB3 ini sampai menyentuh angka 6,67. Nah, hal ini disebabkan karena vitamin C itu tidak stabil saat diberi panas dan juga sifatnya yang larut air, sehingga ketika bersentuhan atau dimasak menggunakan air itu akan mudah berdifusi atau larut. Nah, the highest loss atau kehilangan terbesarnya itu bisa dilihat di sampel yang diberi perlakuan dimasak di waterbath. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi, ini sampai menyentuh 6,67. Jadi kehilangannya itu hampir 92 sampai 95%. Nah, sedangkan kehilangan yang paling sedikit atau the lowest loss itu bisa diamati pada sampel yang hanya direbus biasa ya. Ini ada sampai 18,50. Jadi kehilangannya mungkin sekitar 85%, 85 sampai 88%. Nah, kenapa sih kok bisa sampai jatuh banget nilainya? Karena itu terutama di vacuum cooking ya, karena di vacuum cooking itu dimasak pada suhu yang tinggi, pada waktu yang relatif lama juga, sehingga menyebabkan kehilangan vitamin C yang lebih besar. Nah, coba kita amati pada penyimpanannya. Nah, selama penyimpanan ini, baik sampel PB dan sampel A, semuanya mengalami penurunan ya. Misal kita ambil PA2 dari 10, kemudian 27,2, kemudian sampai 2,90 dan 2,68. Nah, tapi yang bisa disimpulkan dari efek penyimpanannya ini, the losses decrease as the processing time increase. Jadi, semakin lama dari yang storage hanya 7 hari sampai 21 hari, nilai kehilangannya itu juga semakin kecil. Nah, ini suatu yang disimpulkan tadi dari 10 ke 7, kemudian dari 7 ke 2. Dari 2 ke 2. Jadi memang nilai penyimpanannya selama waktunya meningkat itu menjadi semakin kecil. Itu. Nah, kemudian saya menambahkan asam oksabat ini terdifusi lebih dahulu, lalu kemudian rusak atau hancur atau leaching selama pemanasan, terutama pada metode pemasakan yang menggunakan air. Efek-efek yang mempengaruhi itu ada volume air yang digunakan, juga lamanya pemanasan, berkontribusi besar pada hilangnya asam oksabat.
Oke, setelah bahas result and discussion, dari awal tadi kita akan sampai pada conclusion. Jadi yang bisa disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa kualitas kale itu sangat tergantung pada metode masak yang digunakan, juga pada kondisi pemasakan yang diterapkan ya. Nah, boiling atau perebusan itu menyebabkan kehilangan yang lebih rendah terhadap parameter zat larut dan vitamin C dibandingkan saat kale itu dimasak secara vakum. Nah, jadi yang dimasak secara vakum ada dua, yang water bath dan autoclave. Nah, bahan-bahan makanan yang dikemas secara vakum kemudian dimasak menggunakan autoclave itu memberikan greater retention atau simpanan yang lebih besar dari parameter antioksidan dan total beneficial compound dibandingkan dengan bahan makanan yang dimasak pada water bath. Nah, itu kan kalau water bath ini kan bersentuhan dengan air, sedangkan untuk yang autoclave ini mereka hanya menggunakan lumpur saja. Kemudian dari parameter storage atau penyimpanannya itu kehilangannya lebih besar pada VA sampel dibanding dengan VB sampel, atau pada bahan-bahan yang dimasak di autoclave dibandingkan dengan bahan-bahan yang dimasak pada water bath. Jadi berkebalikan dengan poin yang ketiganya ya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kondisi terbaik dalam menyimpan kale itu hanya selama 7 hari saja, yaitu dengan penyimpanan suhu rendah, kondisinya 4 derajat Celcius, sehingga akan memberikan good nutritional atau nutrisi yang tetap terjaga dengan kualitas hidrokemikalnya, dan mungkin pada hari ke-14 itu masih bisa dipertimbangkan, masih bisa quality atau sebagainya masih acceptable. Nah, memasak dengan vakum itu mungkin cocok untuk kale karena kale ini mempertahankan banyak nutrisi dan warna yang menarik selama penyimpanan. Nah, memasak dengan vakum dapat memastikan masa simpan kale yang lebih lama untuk sebagian besar dan memberikan alternatif yang lebih baik daripada memasak secara konvensional. Nah, tapi ada saran untuk penilaian ini bahwa penelitian ini harus diikuti dengan evaluasi efek pada mikrobiologi atau sifat aktivitas mikrobianya dan sifat sensorik, sehingga dapat mengkonfirmasi sebenarnya umur simpan produknya ini berapa lama. Oke, selanjutnya ada Q&A. Di sini saya telah menerima total 40 pertanyaan dari teman-teman terkait presentasi yang telah saya lakukan sebelumnya, dan dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, apa hubungan total phenolic acid pada pelunakan sayuran? Nah, hubungannya sendiri itu adalah perlakuan pengolahan yang diberikan kepada sampel kale seperti pemanasan atau perebusan berpengaruh pada menurunnya kadar fenolik pada bahan, karena stabilitas senyawa fenolik sangat bergantung pada kondisi pemanasan atau suhu dan lamanya waktu yang digunakan saat pemanasan. Lalu hubungannya dengan pelunakan sayuran adalah pelunakan sayuran itu terjadi ketika bahan sampel diberi perlakuan berupa penyimpanan pasca pengolahan vakum, yaitu selama 21 hari atau selama 4 minggu. Nah, karena penyimpanan ini, susunan matriks sel pada kale melemah yang disebabkan oleh rusaknya dinding sel karena degradasi termal. Pertanyaan kedua adalah mengapa total soluble solid paling banyak di vakum, padahal pada autoclave dan water bath juga terjadi degradasi termal. Mungkin ini maksudnya adalah mengapa total soluble solid paling banyak hilang atau menurun kandungannya selama pengolahan vakum, padahal pada autoclave dan water bath juga terjadi degradasi termal.
Nah, sebenarnya pengolahan pada autoclave dan water bath itu termasuk dalam pengolahan vakum dalam konteks penelitian yang dilakukan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di bagian sample preparation, bahwa sampel kali yang dikemas vakum itu diberi perlakuan berupa pemanasan atau pengolahan di water bath dan di autoclave. Lalu mengapa kandungan total soluble solid justru paling banyak hilang saat pemanasan vakum? Nah, hal tersebut disebabkan oleh kondisi ekstrim yang diciptakan selama pengolahan vakum, yaitu menggunakan suhu yang tinggi dan waktu pemasakan yang lama. Nah, seperti yang kita tahu, pada bagian sample preparation juga, di autoclave atau pemanasan menggunakan autoclave itu menggunakan suhu sekitar 105 derajat Celcius selama 5-10 menit, sedangkan pemanasan atau pemasakan di water bath menggunakan suhu 85-95 derajat Celcius selama 60-90 menit. Nah, sehingga berkontribusi pada degradasi termal yang lebih besar dibandingkan dengan metode perebusan biasa atau pemasakan konvensional. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, setelah membaca dan menjelaskan, menurutmu sebenarnya apa urgensi dari penelitian yang dilakukan? Nah, urgensi dari penelitian ini yaitu untuk menemukan metode yang paling tepat dalam meminimalisir potensi kehilangan nutrisi yang disebabkan oleh proses pengolahan. Hal ini dilandasi oleh semakin terbukanya pola pikir masyarakat tentang permintaan produk yang makin kompleks, yaitu makanan yang tidak hanya enak, yang siap saji, tapi juga harus punya retensi nutrisi yang tinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, sampel bahan berupa galaga kale diberi perlakuan berupa perebusan secara konvensional dan pemasakan secara vakum untuk melihat metode pengolahan seperti apa yang akan memberikan retensi nutrisi yang lebih besar. Sehingga harapannya dapat memberikan referensi kepada masyarakat tentang bagaimana mengolah sayuran yang tepat. Yang terakhir, yaitu menurutmu jika metode atau proses pemasakan makanan diterapkan di bahan sejenis atau yang lainnya, apakah akan menghasilkan hal yang sama? Nah, dalam jurnal penelitian ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkorelasi, namun ada juga yang bertentangan. Misalnya pada parameter antioksidan. Pada parameter antioksidan, penelitian yang dilakukan oleh Patras pada tahun 2010 menyebutkan bahwa metode sulfite atau vacuum cooking pada wortel menyebabkan kandungan antioksidannya menurun. Lalu pada parameter vitamin C, penelitian yang dilakukan oleh Sikora pada tahun 2012 menunjukkan bahwa perebusan kale menyebabkan kehilangan asam askorbat sampai 89%. Lalu ada parameter total fenolik, yaitu yang penelitian dilakukan oleh Turkmen pada tahun 2005, menyebutkan bahwa 62% total fenolik hilang selama perebusan pada sampel brokoli. Kemudian ada juga yang bertentangan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lisiuska pada tahun 2009 menunjukkan bahwa kadar air pada bayam setelah perebusan itu justru menurun, berbeda dengan penelitian ini yang kadar airnya justru meningkat. Jadi kesimpulannya, jadi menghasilkan hal yang sama bisa juga berbeda tergantung pada bahan dan waktu yang digunakan. Baik, sekian dari saya. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.